Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa, mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja UKIN PPG PAI dalam jabatan pada peserta didik fase C kelas 5 dengan materi surah Al-Maun di SDN Kedaulatan 6 Kecamatan Selapajang, Kota Tangerang, Banten. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semuanya baik, semuanya sehat. Semoga kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ganteng, sudah sehat, sudah cantik. Nah, sekarang kita kembali belajar pembelajaran agama Islam dengan sub materi Quran surah Al-Maun. Namun sebelum Bapak menerangkan, menjelaskan, dan memulai pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama memulai pembelajaran kita dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan. Bersiap. Siap. Berdoa dimulai. Kanan sama kiri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Semoga yang tidak hadir hari ini minggu depan ia bisa belajar bersama kita kembali, insya Allah. Jangan lupa kalian juga selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, pola hidup agar kalian bisa selalu sehat. Jangan terlalu banyak main dan jangan terlalu banyak lihat HP. Insya Allah. Nah, anak-anak semua, sekarang kalian sudah siap. Insya Allah Bapak siap. Kalian sudah semangat belum nih? Sudah. Kalau sudah semangat, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sudah semangat, sudah siap konsentrasi? Kita konsentrasi sebentar. Hari ini kita akan membahas tentang Quran surah Al-Maun bab 1, menyayangi anak yatim. Semuanya pada pernah membaca surah Al-Maun? Pernah membaca surah Al-Maun. Nah, hari ini capaian pembelajaran kita hari ini diharapkan peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, memahami pesan pokok surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran tentang keragaman dengan baik dan benar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian semua meyakini surah Al-Maun sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, terbiasa membaca surah Al-Maun dengan benar, melafalkan surah Al-Maun dengan benar. Alur tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama membaca surah Al-Maun ayat 1 sampai 7 dengan benar. Yang kedua, mengenal hukum mim mati. Oke. Nah, ini peta konsep pembelajaran kita hari ini, Al-Quran surah Al-Maun, memahami Quran surah Al-Maun, membaca Quran surah Al-Maun. Nah, sekarang Bapak mau tanya sama kalian. Tapi Bapak mau tanya dulu nih sama satu orang.
Kamu pernah baca surah Al-Maun? Pernah. Bagaimana perasaan kamu? Senang. Kalian pernah baca surah Al-Maun? Nah, bagaimana perasaannya? Kapan terakhir kali kalian baca surah Al-Maun? Oh, di pengajian. Alhamdulillah. Perasaan kita senang bisa membaca Al-Quran surah Al-Maun. Kenapa? Karena Quran surah Al-Maun itu adalah kalamullah. Kalam Allah yang dapat menyejukkan hati, menenangkan jiwa, dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita dengan mempelajari Quran surah Al-Maun. Alhamdulillah. Buat kalian semua, jika hari ini kalian belum paham, jika hari ini kalian belum bisa, insya Allah jika kalian bersungguh-sungguh di kemudian hari kalian pasti akan bisa. Karena menuntut ilmu itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Hari ini kita balikan, langsung terbalik. Menuntut ilmu itu butuh waktu. Jadi kita tidak bisa menggampangkan, memudahkan pembelajaran tersebut. Karena yang namanya belajar, hari ini kita mungkin tidak paham. Hari ini mungkin kita tidak tahu. Insya Allah dengan sering kita membaca, dengan sering kita belajar, kita akan mendapatkan pemahaman dan menjadikan ilmu tersebut ilmu yang bermanfaat bagi kita. Nah, coba sekarang kalian sudah hafal surah Al-Maun, sudah pernah membaca surah Al-Maun. Sekarang amati gambar yang ada di depan. Gambar tersebut ada dua orang anak, laki-laki dan perempuan sedang ngapain? Sedang mengaji, sedang membaca. Nah, di situ ia sedang membaca Al-Quran kalamullah. Jadi semoga dengan gambar ini kita bisa selalu termotivasi, selalu terbangun semangat kita untuk selalu membaca Al-Quran, insya Allah. Nah, sedikit tentang Quran surah Al-Maun. Quran surah Al-Maun itu terdiri dari ayat 1 sampai 7. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Maun turun di kota Mekah. Kenapa turun di kota Mekah? Karena Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah, belum hijrah ke kota Madinah. Maka dari itu, karena surah Al-Maun turun di kota Mekah, dinamakan bagian surah Makkiyah. Makkiyah artinya turun di kota Mekah. Arti ayat Al-Maun, Quran surah Al-Maun 1 sampai 7 nanti kita pelajari. Sekarang kita dengarkan materi yang berikut ini terlebih dahulu. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar pelajaran ke-6 dengan judul Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Submateri makna kandungan Surat Al-Ma'un. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Nah, sampai sini sudah paham? Makna atau arti dari Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7.
Perhatikan gambar tersebut. Membaca surah Al-Ma'un, Al-Quran menyebut yatim dalam beberapa ayat dan surah. Tentu ini menunjukkan bahwa Allah sangat memperhatikan anak yatim. Salah satunya adalah surah Al-Ma'un. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un, arti barang yang berguna. Surah Al-Ma'un berjumlah tadi 7 ayat. Surah ini berada pada urutan ke-107 di dalam Al-Quran dan termasuk surah Makkiyah. Nah, sekarang kita akan membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Boleh kalian siapkan alat tulis kalian. Boleh kalian siapkan buku kalian. Nah, di sini ada Quran surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Nah, kalian harus mengulang-ulang, diawali dengan Bapak terlebih dahulu. Agar apa? Agar kita dapat secara tidak langsung menghafal Quran surah Al-Ma'un dari ayat 1 sampai 7. Tanpa kita sadari, dengan kita mengulang-ulang membacanya, kita akan hafal dengan sendirinya. Jadi begitu caranya. Kalau ingin menghafal sesuatu, jangan dipikirkan, tapi dibaca berulang-ulang. Dibaca lagi. Nanti walaupun kita tidak sangat hafal, ketika kita mendengar teman kita membacanya, kita bisa mengikutinya dengan benar. Siap semuanya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Ya. Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan, melihat dengan seksama materi pembahasan tentang makna surah Al-Ma'un atau arti dari surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna, dan surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana ciri orang yang mendustakan agama? Ada di ayat-ayat berikutnya. Ayat 2, 3, 4, dan seterusnya. Allah menjelaskan ciri dan memberitahu orang-orang yang mendustakan agama. Salah satunya adalah orang yang menghardik anak yatim. Memberikan kalian satu materi tentang hukum tajwid. Kenapa? Karena dengan hukum tajwid kalian dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan hukum tajwid kalian akan bisa atau dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang harus dipanjangkan, mana yang harus dipendekkan. Mana yang harus dibaca dengung, mana yang harus dibaca jelas. Nah, di dalam Quran surah Al-Ma'un ini kita akan mempelajari tentang hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi menjadi 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hidayat Kita. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang hukum bacaan mim mati. Kelihatan ya? Ada 3 hukum. Kelihatan ya?
ketika mim mati atau Nanti setelah memperhatikan ini Bapak akan sedikit menjelaskan sama kalian yang ya. pertama ada Di sini menjelaskan tentang surah hukum bacaan mim mati terbagi menjadi 3. Ayo kita bahas. Di Contohnya. sini ini mim ketemu mim sukun atau mim mati ketemu dengan ta. Tak An ta. am tak Jadi bibir mingkem. jelas mim An am. Jadi harus tegas atau harus jelas ya. Jelas. Jangan didengungkan. Mimnya jelas am. Apalagi ini karena Am. didengungkan seperti ini. Nah, Am. teman-teman karena hukumnya itu tegak. Itu ya. Kemudian yang kedua alaihim wairi. Maaf ya teman-teman. Alaihim wairi. Jangan dibaca alaihim Ada surah Fatihah kan? Jadi harus jelas tegas. Jadi jangan Kemudian yang disamakan. ketiga lagi Jelas. annahum ila rabbihim. Annahum ila, harus tegas ya teman-teman. Annahum ila, jangan didengungkan. Annahum ila, jangan ya teman-teman, harus jelas. Kemudian yang berikutnya wahum roh, ini mim mati atau mim sukun ketemu dengan roh. Mim mati Wahum Rohum rojiun. rojiun. Nah, sampai sini apakah ada sedikit pemahaman atau sedikit penerangan di dalam diri kalian tentang hukum mim mati ketemu huruf hijaiyah? Nah, di sini Bapak sengaja bikin bagan agar kalian mudah melihatnya, agar kalian mudah mencatatnya, agar kalian mudah memperhatikannya. Nah, ini dia. Terlihat? Nah, mim sukun dalam surah Al-Mulk. Mim sukun hukumnya terbagi menjadi 3. Pertama, ikhfa sahawi. Yang kedua, idgham mithlain. Yang ketiga, izhar safawi. Nah, sambil kalian mendapatkan pemahaman, sekarang kita bikin forum diskusi dulu yuk. Kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian. Silahkan berdiri. Berdiri. Kalian bergabung dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah ditentukan. Silakan duduk kembali jika sudah bersama kelompoknya. Silakan duduk. Kita mau berdiskusi. Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Semuanya sudah mendapatkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sekarang sambil Bapak menjelaskan, mengulas materi tentang hukum mim mati, kalian ambil apa yang bisa kalian ambil, materi atau pengertian yang akan kalian dapatkan untuk kalian bisa mengisi LKPD tersebut. Sudah siap semuanya? Tepuk semangat! Oke, coba kalau Bapak bilang pegang kepala, kalian pegang kuping. Kalau Bapak bilang pegang hidung, kalian pegang mulut.
Kalau Bapak bilang kalian pegang tangan, kalian bilang semangat. Konsentrasi. Siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes, yes, yes. Pegang kepala. Iya, belum ada yang konsentrasi. Konsentrasi. Jika Bapak bilang pegang kepala, kalian pegang Kuping. Jika Bapak bilang pegang hidung, kalian pegang Mulut. Kalau Bapak bilang pegang tangan, coba pegang tangan, pegang kepala, pegang hidung, pegang kuping. Nah, pegang tangan. Oke, perhatikan LKPD yang ada. Sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan tentang hukum mim mati yang sudah kalian perhatikan di dalam video tadi. Akan Bapak sedikit ulas mengenai tentang hukum mim mati terbagi menjadi 3. Pertama, mim mati terbagi menjadi 3, yakni ikhfa syafawi, idgham mislain, dan idhar safawi. Yang pertama yakni hukum baca min sukun dalam surah Al-Maun, ikhfa safawi. Ikhfa safawi hurufnya hanya ada 1, yakni ba. Huruf ikhfa safawi ba. Contohnya mim mati bertemu dengan huruf ba, mim ketemu dengan huruf ba, tar mihim mendengung ditahan, ikhfa safawi, tar mihim bihijaratim min sijil. Paham? Nah, yang kedua contohnya adalah alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam, alam ya'lam, lam. Tuh, ikhfa. Ikhfa siapa? Oke, paham? Bisa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Itu contoh hukum bacaan ikhfa safawi. Mim bertemu dengan ba. Hukumnya ijazah safawi berarti dibacanya harus jelas. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alhamdulillah. Sampai sini paham? Paham. Insya Allah. Nah, sekarang kalian perhatikan LKPD yang ada di kalian. Sekarang kalian diskusi dengan teman-teman. Selamat mengerjakan dan selamat memperhatikan. Ya, itu kalian boleh isi, nggak apa-apa. Itu kan tangga, apa namanya? Betul. Kalian tulis nama kelompoknya, kalian di kelompok apa, nanti dipresentasikan di depan. Ya, itu tulis nama kelompoknya. Kamu cari, ya. Kamu cari nama kelompok kamu ditulis. Semuanya ada 10 soal dan 5 pilihan ganda, ya. Ini insya Allah cukup mudah dan cukup jelas. Alhamdulillah, kita sudah selesai mengerjakan LKPD kita. Semoga kalian semua senang. Sekarang kita akan mempresentasikannya ke depan dari kelompok 1, 2, 3, 4.
Ya, terima kasih. Silakan. A'udzu billahi minas semuanya bukan perwakilan. Ayo, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Na'unal ma'ruf. Sadaqallahul azim. Tangan dong buat keren bener. Yuk, kelompok 4. Silakan perwakilan. Kelompok 4 perwakilan. Oh, laki-laki ya? Laki-laki wajib baju semua dong. Ayo. Kelompok 4 semuanya maju ke depan. Ini jagoan. Harus hafal. Surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Na'unal ma'ruf. Shadaqallahul azim. Al-Maun artinya apa? Surah Al-Maun ada berapa ayat? Surah Al-Maun menjelaskan tentang betul orang-orang yang menghardik anak yatim atau yang mendustakan anak. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 4. Terima kasih banyak. 1, kelompok 2, kelompok 3. Alhamdulillah. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita. Hari ini kita belajar tentang Quran surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Orang-orang yang menghadap yatim itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Semoga kita semua dengan pembelajaran hari ini dapat menjadikan kepribadian kita yang menyayangi anak yatim, menyantuni orang-orang miskin, tidak sombong, tidak ria, menjadi perilaku yang sangat baik, mempunyai akhlakul karimah yang baik. Semoga kalian semua termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang soleh dan soleha, orang-orang yang selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bapak akhiri materi kita hari ini, Bapak mau bertanya kembali sebagai pertanyaan terakhir untuk kalian semua. Surah Al-Maun ada berapa ayat? 7. Surah Al-Maun turun di mana? Dinamakan surah Surah Al-Maun artinya Surah Al-Maun menjelaskan tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Semoga kalian mengenal hukum tajwid sehingga bacaan kita sesuai dengan kaidah. Bapak rasa cukup sekian pembahasan kita hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalian gali kembali di luar kelas ini sebagai bahan materi atau bahan ilmu pengetahuan kalian semua.
Silahkan. Cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.